JPU terkait 11 tahun dan denda itu sudah pantas atau wajar kasih bang bagi seorang Niki sebagai terdakwa yang dituntut JPU? Amat sebagai praktis hukum melihatnya seperti apa? Jadi aturan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, aturan daripada tuntutan dan juga nanti berakhir di putusan, itu juga ada korelasinya, ada kesesuaiannya. Apa itu? Karena pasal yang disangkakan, ya, pasal pemerasan, ya, itu masuk nggak, gitu kan, ya, juga pengancaman, juga TPPU. Nah, ini pasal yang berkaitan 3 pasal ini setelah pasal predikat crime-nya sudah terpenuhi, tandanya dia sudah menentukan nih berapa pasal berapa yang masuk di dalam fakta sidang kan gitu. Tapi di sini nggak bisa jauh, ya nggak bisa jauh dalam penerapan penentuan tuntutannya. Kenapa? Karena pasal ini sudah menempel adanya di dakwaan. Ada cerita, ada peristiwa, ada bukti, ada saksi, dan dibuktikan di persidangan. Setelah di persidangan hakim menilai. Timbullah tuntutan. Tuntutan itu 11 tahun. Dari mana asalnya? Ya dari ancaman, dari pemerasan. Nah itu kan ada bentuk pasalnya. Kalau 11 tahun, tandanya hakim sudah melihat nih, ada kesesuaian terhadap pasalnya. Itu sudah cukup. Tapi dalam hal ini, kalau nanti di dalam putusannya ternyata tidak sesuai, biasanya 2/3, ya kan? 2/3 dari apa yang dituntut. Misalnya melampaui batas, ya. Nah, hakim juga harus melihat nih, apa yang menjadi penyebab dia melampaui batas daripada seharusnya. Biasanya JPU juga melakukan banding, kasasi terhadap putusan yang di luar daripada seharusnya. Itulah yang nanti diputuskan hasil putusan terakhir. Kalau memang ternyata kasasinya itu menang, ternyata harus diputuskan sesuai dengan aturan 2/3 dari tuntutan. Nah ini yang dilihat, tinggal seberapa keyakinan hakim. Karena nanti ini kan kasus viral nih, semua orang melihat nih, perjalanannya sudah dilihat nih, semua juga melihat karena kan sidangnya terbuka. Kita juga melihat nih bagaimana reaksi ataupun interaksi, ya kan. Nah itu nanti dibuktikan apakah masuk ke dalam unsur-unsurnya atau enggak. Kalau enggak ya udah tinggal dibebaskan aja kan gitu. Kalau masuk tandanya ini menjadi satu yang hukum yang sesuai dengan aturan undang-undang. Pasalnya terpenuhi, hukumannya terpenuhi, sesuai tandanya, limpahkan menjadi putusan yang sesuai dengan kejadian faktanya kan gitu. Kalau ngomong 11 tahun itu udah jelas, pakemnya kan kayak gitu. Tapi apa yang membuat abang tadi bilang kalau nggak bebaskan saja? Kenapa bisa ngomong bebaskan sedangkan tadi ada nggak ada kata, jadi gini, bebasnya seseorang itu berkeyakinan penuh majelis terhadap kasusnya. Nggak pernah, jadi gini, nggak pernah orang dituntut tiba-tiba 11 tahun, terus putusannya tuh timplang. Biasanya bebas pun juga bisa. Jadi diputus bebas, bisa aja. Karena hakim punya alat bukti. Punya cara, dia ngelihat, oh ini ternyata nih orang ini tidak terlibat di dalam pasal yang dikenakan gitu kan. Di dalam fakta sidang, dan hakim punya nih, ini smartnya nih, ini key-nya nih, ada nih. Ternyata ada, baik itu dari saksi mahkota, dari saksi, alat bukti, yang belum dimasukin ke persidangan. Akhirnya majelis melihat, oh ini dia nih. Oh ini orang ini tidak bersalah. Artinya harus dibebaskan. Berarti pledoi ini lah yang harus nanti benar-benar yang tadi bilang smartnya itu harus dirancang benar-benar. Harus. Jadi nggak ada kemungkinan dituntut 11 tahun terus harus dihukum. Belum tentu juga, karena memang hukum itu absolut. Hukum itu melihat seorang kejadian ini dengan mata batin, juga dengan alat bukti dan lain-lain, sehingga keputusan hakim ini selalu mempunyai nilai yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, itu yang terpenting. Karena kalau memang ternyata dalam fakta sidang melihat bahwa wah benar ini dia ada unsur sebab akibat pemerasan, terjadinya satu perpindahan uang, tidak ada kesepakatan dan tidak ada suatu permufakatan yang baik dan ada macam-macam lah. Tentunya di dalam fakta sidang kan kita juga melihat nih disampaikan macam-macam, ahli juga disampaikan, terus akhirnya hakim bertindak dan melakukan satu apa namanya putusan tuntutan ini. Nah, hakim juga nggak serta-merta memberikan tuntutan di luar daripada seharusnya. Tandanya udah ada rules-nya. Tetapi di sini masih ada jalan nih di dalam putusan. Kan kita menunggu putusannya. Ya hakim punya apa untuk bisa melunturkan semua tindakan pidana ini? Sedangkan ini udah berjalan kan gitu. Tapi semua udah berkesesuaian. Tentunya seperti itu. Tapi bisa juga kan hakim memutuskan lebih di atas, misalnya di atas 11 tahun karena dia melihat pertimbangan-pertimbangan yang tadi selain yang kita bicara juga kan bisa kan. Segala kemungkinan itu pasti ada. Jadi tuntutannya 11 tahun, begitu nanti putusannya dia setelah banding ya. Tapi kalau sesudah putusan pasti ada aturannya, nggak mungkin dia putusan. Ya kalau terjadinya satu tindakan-tindakan yang di luar batas pada waktu sidang, ya tentunya hakim juga punya hak itu. Bisa di atas 11 tahun. Kalau ya hakim melihat nih ada tindakan-tindakan ya contempt of court dan lain-lain kalau ada seperti itu. Tapi kalau enggak, maka ada aturannya ini berapa tahun penjara kan. Tapi terkait denda 2M sudah buat abang pantas atau wajar? Ya kalau denda itu kan bisa diganti kan subsidiar ya. Jadi kalau memang nanti denda itu tidak dibayar maka diganti kurungan. Kalau dibayar ya tentunya kurungannya nggak dikenakan kan gitu. Bisa juga bisa dibilang kan harusnya kita lah kalau misalnya atau orang lain yang di dalam persidangan harusnya menghormati juga lah JPU. Itu yang membuat JPU bisa dibilang wah tentuin segini deh karena dia udah menuduh JPU juga kan terkait adanya laporkan keuangannya, terkait dilaporkan KPK, itu membuat JPU juga berpikir seperti itu juga, Bang, membuat tuntutan lebih dari yang dia. Iya, tentunya di sini juga ada satu pertimbangan hakim ya berdasarkan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Itu poinnya. Tinggal bagaimana hakimnya, majelis hakim ini menilai. Baik itu nanti ada hal-hal yang di luar dari seharusnya, terus nanti adanya satu laporan-laporan lagi terhadap KPK dan lain-lain, itu kan bagian perjalanan proses daripada persidangan. Nah nanti tinggal pembuktiannya aja kan gitu. Kalau nanti ternyata dibuktikannya juga enggak, ya tandanya ini kan ada hal-hal yang hakim juga merasa wah ini mengada-ngada atau apa kan gitu. Tapi kalau enggak ya yakin bahwa itu ada, ya tentu ini juga bagian terpenting. Karena mengejar satu keadilan tuh sampai ke negeri Roma. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang bisa dilakukan ya dilakukan kan gitu. Dan upaya-upaya hukum itu bagaimanapun caranya tetap dilawan kan. Jadi artinya bahwa upaya hukum NM sampai saat ini harus tetap dilakukan. Bagaimanapun caranya, seperti apapun bentuknya, itu pasti dilakukan. Buat apa? Buat mengurangi hukumannya, bahkan membebaskan. Tinggal bagaimana, punya kesesuaian nggak? Punya benang merahnya nggak? Kalau kira-kira ada benang merahnya, tentunya hakim pasti memberikan satu persepsi ataupun menerima segala semua yang disampaikan. Dan hasilnya pasti positif untuk mengurangi bahkan juga membebaskan. Kalau dari persentase, berapa persen Niki bisa bebas dan bisa kena lebih dari tuntutan? Selama ini abang berkecimpung di dunia apa tadi? Kalau saya melihatnya gini, kalau selama hakim belum menilai ada satu hal yang bisa meyakinkan hakim untuk disampaikan ke majelis hakim, tentunya dari putusan itu pasti 2/3. Biasanya seperti itu aturannya, 2/3. Tapi kalau ternyata ada hal-hal di luar dari aturan ya
di dalam persidangan, terus akhirnya hakim ini marah, ya kan? Dan ini juga melanggar ya, tentunya ini pasti di atas tuntutan. Dan apabila juga ya, nih hakim mendapatkan satu alat bukti yang cukup, yang kuat, saksi yang kuat, sehingga hakim menilai nih, oh ini ternyata tindakan ini bukanlah satu tindak pidana dan menguatkan materialnya buat hakim bisa memutuskan bebas, nggak ada kemungkinan juga itu bebas. Jadi hukum itu bertindak berdasarkan alat bukti dan keyakinan serta mempunyai pertanggungjawaban karena dia pengganti Tuhan kan. Jadi itu yang harus kita pahami